wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Malolio jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada video pembelajaran kali ini, kami bertiga akan menjelaskan salah satu materi pada jenjang sekolah menengah pertama yang berjudul Dongeng. Assalamualaikum adik-adik. Ini adalah pertemuan perdana kita ya. Pada semester ini, kakak akan membahas materi mengenai dongeng. Tentunya adik-adik sudah mengetahui apa itu dongeng. Ya baiklah, kakak akan mengulas kembali apa itu dongeng. Ya, yang pertama, definisi dongeng. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya, kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran-ajaran moral dan juga berfungsi untuk menghibur. Dongeng termasuk cerita tradisional. Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Cerita tradisional juga dapat disebarkan secara meluas ke berbagai tempat. Kemudian, cerita itu disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi di luar nalar manusia, yang penuh fantasi dan khayalan atau fiksi. Dongeng dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng memang sudah ada sejak lama dalam pelajaran bidang studi bahasa Indonesia, sehingga banyak siswa dituntut untuk mengerti tentang dongeng sejak berada di bangku SD atau di bangku sekolah dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dongeng memiliki pengertian cerita singkat tentang hal-hal aneh dan tidak masuk akal, berbagai kejadian dan kesaktian yang biasanya mengisahkan dewa, raja, pangeran, dan putri. Menurut Liberatus Tengsoy, tahun 1988, halaman 166, mengemukakan bahwa dongeng adalah cerita khayal semata yang sulit dipercaya kebenarannya. Dalam dongeng disajikan hal-hal yang ajaib, aneh, dan tidak masuk akal. Dahulu, dongeng diciptakan untuk anak kecil, isinya penuh dengan nasihat. Dan karena dongeng muncul pertama kali pada zaman sastra purba di Indonesia, maka pada mulanya tergolong sastra orai atau sastra lisan, yaitu disampaikan dari mulut ke mulut. Baik adik-adik, kakak akan melanjutkan materi pertemuan kemarin yang dibawakan oleh kakak Rahmawati. Kali ini kakak akan membawakan materi mengenai ciri-ciri dan fungsi dongeng. Baik, yang pertama yaitu ciri-ciri dongeng. Dongeng termasuk cerita rakyat dan merupakan sastra lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dongeng memiliki tanda atau ciri-ciri. Menurut Prudentia, tahun 1998, halaman 187, ada dua ciri pokok dongeng. Yang pertama, dikatakan dan didengar, dan yang kedua, situasi tatap muka. Jadi adik-adik, yang dimaksud dari dua ciri pokok tersebut yaitu ada yang bertindak sebagai pembicara untuk menyampaikan atau mengatakan dongeng, dan yang kedua, ada yang menjadi pendengar dongeng, yaitu mendengarkan secara tatap muka tanpa adanya penghalang waktu. Nah, adik-adik sudah tahu kan dua ciri-ciri dongeng. Namun, kakak akan menjelaskan secara lengkap ciri-ciri dongeng menurut Dananja tahun 2007 halaman 3. Menurut Dananja, ada 5 ciri-ciri dongeng. Yang pertama, yaitu penyebaran dan pewarisan dongeng dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi berikutnya, di antara kolektif tertentu dengan waktu yang cukup lama.
sehingga menghasilkan versi dongeng yang berbeda-beda. Yang kedua, dongeng bersifat anonim, yaitu penciptaan dongeng sudah tidak diketahui oleh orang lagi. Yang ketiga, biasanya dongeng berbentuk berpola atau berumus, seperti klise, ujaran-ujaran tradisional, atau kata-kata pembukaan dan penutup baku. Keempat, dongeng mempunyai kegunaan atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pendidik, sebagai pelipur larang, dan sebagai protes sosial atau proyeksi yang terpendam dalam diri sendiri. Yang kelima, dongeng bersifat lugu atau polos, sehingga dongeng kelihatan kasar dan spontan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dongeng yaitu penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan dan tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga menjadikan dongeng menjadi milik bersama dan mempunyai fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sudah tahu kan mengenai ciri-ciri dari dongeng. Selanjutnya kita akan beralih kepada materi fungsi dongeng. Fungsi dongeng sebagai salah satu sastra anak memberikan hiburan dan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat pada waktu itu. Dongeng dipandang sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai, dan untuk masyarakat lama itu dipandang sebagai satu-satunya cara. Dongeng juga mengandung ajaran-ajaran moral untuk kehidupan sehari-hari. Dongeng seringkali mengisahkan tentang penderitaan tokoh seseorang. Namun karena kejujuran dan ketahanannya terhadap ujian, ia mendapatkan imbalan yang menyenangkan. Sebaliknya, bagi tokoh yang jahat akan mendapatkan hukuman. Hai adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai materi dongeng yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Kak Rahmawati yang menjelaskan mengenai definisi dongeng dan Kak Vinta Javalesi yang menjelaskan mengenai ciri-ciri dan fungsi dongeng. Nah, pastinya adik-adik sudah paham apa itu definisi dongeng, ciri-ciri dongeng, dan bagaimana pula fungsi-fungsi dongeng tersebut. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ada 8. Yang pertama yaitu fabel. Fabel merupakan dongeng yang mengangkat binatang sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Di sini binatang diselaraskan dengan manusia. Mereka bisa berpikir, mereka bisa berbicara, dan mereka juga bisa berjalan. Contohnya yaitu dongeng si kancil dan buaya, dongeng kucing bersepatu but, dan dongeng kancil mencari timun. Yang kedua yaitu sage. Dongeng sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah. Namun, unsur sejarahnya sukar untuk dipercaya karena telah mendominasi unsur fantasinya. Misalnya, dongeng Jaka Tingkir. Yang ketiga yaitu legenda atau cerita rakyat, merupakan cerita yang diciptakan oleh suatu masyarakat setempat terkait nama atau asal-usul suatu daerah. Misalnya legenda Danau Toba dan bisa juga legenda Rawa Pening. Yang keempat yaitu mite atau mitos. Dongeng mite atau mitos merupakan dongeng yang menganut tentang kepercayaan-kepercayaan kepada dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya yaitu dongeng Nyai Roro Kidul dan dongeng Wewe Gombel. Yang kelima yaitu dongeng parabel. Dongeng parabel merupakan dongeng yang berisi tentang kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Dongeng parabel bisa juga didefinisikan sebagai cerita pendek yang sederhana yang isinya mengandung tentang pedoman hidup. Misalnya dongeng Si Maling Gundang. Yang keenam yaitu dongeng lelucon.
Dongeng lelucon adalah dongeng yang berkisah tentang satu tokoh utama yang sangat lucu. Misalnya itu dongeng Kebayan dari Jawa Barat dan juga dongeng Singaraweh dari Kalimantan Tengah. Yang ketujuh yaitu dongeng Orang Pendir. Dongeng Orang Pendir merupakan dongeng yang menceritakan pengalaman konyol suatu tokoh utama, tingkah lakunya, kecerdikannya, dan sifat jenakanya. Misalnya dongeng Abu Nawas. Yang kedelapan yaitu Hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan tentang kehebatan, kesaktian, mukjizat tokoh utamanya. Misalnya dongeng Sri Rama dan Hikayat Si Miskin dan Si Kaya. Oke, baik adik-adik, itu dia penjelasan jenis-jenis dongeng dari saya. Hai adik-adik, kakak-kakak akan membacakan satu dongeng untuk adik-adik yang berjudul Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara, tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor bebek yang sedang berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa-satwa yang lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal dengan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa dalam hutan untuk memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang sedang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk naik ke tubuhnya. Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku, agar kalian bisa keluar dari ini dan bertemu dengan induk kalian, ucap kancil ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam tersebut. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak-anaknya. Tak hanya induk ayam, ketiga anak ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. Terima kasih Tuan Kancil, ucap ketiga anak ayam itu girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai tersebut.
Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang segar yang dapat menghilangkan rasa laparnya. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi sungai tanpa terkena bahaya. Sampai satu ide terbesit di kepala si kancil. Ia berpikir untuk mengelabui para buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar dari tepi sungai, menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hai kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau jadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan sangat senang. "Aku mempunyai berita baik kepada kalian. Aku membawa daging segar dari raja dan aku diperintahkan untuk menghitung jumlah kalian. Kalian cukup berjajar di sepanjang sungai. Nanti tinggal aku yang hitung." Merasa senang mendengar kabar kancil membawa daging untuknya dan teman-temannya, buaya tadi kemudian memanggil seluruh buaya yang ada di sungai tersebut, sehingga berjajar di sepanjang sungai membentuk sebuah jembatan. "Sudah siap?" kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya sambil berpura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan. 1, 2, 3, teriak kancil menghitung buaya-buaya tersebut. Setelah sampai di ujung, kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang sangat marah kepadanya. Kancil pun berlari dengan bebas makan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Nah, itu dia adik-adik dongeng si kancil dan si buaya. Adapun pesan moral yang dapat diambil dari dongeng ini adalah kita tidak boleh menipu atau membohongi orang lain demi keinginan yang kita inginkan. Dan gunakanlah kecerdasan untuk melakukan hal-hal yang baik agar orang dapat menyegani kita dan mau menolong kita. Hai adik-adik, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di komen.